21.4 dimensi budaya positif. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya juga, dan kepada kita semua selaku umat yang setia Nabi Muhammad, mudah-mudahan mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan sedikit menambahkan bahwa dalam kegiatan aksi nyata ini merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh guru penggerak di SDN Masuk 3, dan saya mohon dukungan kepada Bapak Ibu semua di SDN Masuk 3 ini untuk melaksanakan kegiatan ini sampai akhir, dan mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan aksi nyata ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan yang positif. Nanti setiap guru penggerak akan menampilkan aksi nyatanya masing-masing, di mana kurang lebih 1 jam per CGP-nya, dan mohon nanti kesabaran supaya nanti sampai ketiga CGP ini bisa menampilkan dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mohon kesabarannya Bapak Ibu, dan mohon perhatiannya dan dukungannya kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana filosofi di Dewan Cara bahwasanya
pemahaman kepada teori kontrol, bahwasanya itu kita yang mengontrol murid, ya. Kita harus ubah paradigma seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain ataupun kepada siswa itu sendiri, ya. Kita hilangkan prinsip bahwa anak itu anak kecil, kita yang orang dewasa kita paksa, kita tekan. Bapak dan Ibu guru, yuk kita sama-sama berusaha ya untuk merubah semuanya itu, untuk merubah bahwa dengan
diri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Baik Bapak dan Ibu, apa sih nilai-nilai kebajikan tadi yang tercermin dalam disiplin positif? Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang umum
sejatinya adalah hukuman. Selama ini kita selalu memberi reward ya, karena kedua nilai ini itu berdampak, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ya, jadi si anak mau melakukan semua ini karena takut dihukum, karena dia ingin balas. Dan saya memang sudah pernah merasakannya. Ketika kita tidak ada dua poin ini, terutama poin yang kedua, anak-anak tersebut tidak mau menjalankan hal yang positif. Anda ada hadiahnya seperti itu, Bapak dan Ibu guru. Jadi kita hindari ya dua poin ini, tetapi kita lebih fokus. Halo. Hai. Nah, kita lebih fokus kepada motivasi internal. Jadi dia melakukan hal kebaikan dan hal positif itu dengan kesadaran sendiri, seperti tadi posisi kontrolnya ada dalam mereka sendiri, ya. Sehingga dia akan menjadi orang yang mereka inginkan. Ada hukuman, tidak ada hukuman, ada penghargaan, tidak ada penghargaan. Insya Allah anak selalu melaksanakan hal-hal yang positif atau budaya positif. Baik Bapak dan Ibu. Nah, hukuman ya yang tadi itu. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, ya. Itu namanya hukuman. Bapak dan Ibu perhatikan kembali. Nanti kita ada tulis lagi. Setuju? Yang tidak masuk ya. Wis terus. Nah, sedangkan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Jadi kita saja yang memberikan tanpa menanyakan alasan terlebih dahulu, ya. Biasanya hukumannya itu berupa psikis atau fisik. Dalam segi maaf ucapan juga, misalkan, aduh ini kamu tidak bagus. Nah, itu juga udah berupa hukumannya. Bapak Ibu hati-hati ya. Barangkali melukai anak. Jadi yang namanya hukuman tidak selalu fisik, tapi psikis. Itu kan lebih berbahaya. Ada kasus juga kan yang sekarang lagi viral, yang anak membakar sekolah itu kan karena dia ternyata hasil karyanya itu disobek sama guru. Itu hukuman secara psikis. Bapak dan Ibu hati-hati ya. Untuk kita ke depannya, mari kita melakukan hal-hal yang benar-benar gitu, yang mengontrol emosi kita ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini konsekuensi. Nah ini lebih ke arah peningkatan dari hukuman, di mana konsekuensi itu terencana, ada perjanjian kedua belah pihak. Bagaimana kalau melanggar
itu adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meninggal. Terlihat dari kata-katanya ya, dilontarkan gurunya yang diucapkan. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa aja ibu tidak seperti anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Berarti kalau dari sekolah ini kan cabang selesai. Ibu absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman ya, terlihat nanti dari kata-kata ibu gurunya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Katanya Tadi bagus ya Bapak Ibu. saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan Sekarang siapa saya istri ganteng. Kok terlambat? Menghapus layar dia. Iya Bu. Saya bangun tadi. Ya, bangunnya juga santai ya. Tetap beresinnya Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih cepat lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi kamu. Jadi buatnya terpisah ya Bapak dan Ibu videonya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Lalu kenapa komunikasi? Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30
untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir Bapak Ibu manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak Mengajar menulisnya ya. Baiklah, masalah yang kita alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai saya alami kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah menyimak video tersebut penerapannya ya dan penjelasannya. Jadi menurut Bapak dan Ibu posisi mana yang paling ideal? Karena dalam posisi ini kita sebagai guru itu mengajak untuk anak mendiskusikan bagaimana sih untuk merubah kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi tidak semata menyalahkan saja. Jadi sehingga anak tidak dendam dan akan sadar dia tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan membuat keyakinan bahwa dia tidak akan mengulangi lagi. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat kalimat yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk pada posisi kontrol mana, Bu? Saya kecewa sekali. Ayo, ya, pemuas merasa bersalah. Tepuk tangan. Kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti apa ini? Yang ketiga adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi itu apa? Manajer. Tepuk tangan untuk kita. Baik Bapak dan Ibu. Nah, tadi kita udah tahu ya posisi kita di mana. Supaya kita mengingatkan kembali anak itu melangkah atau kita. Jadi kita bentuk keyakinan kelas. Kenapa sih tidak peraturan kelas saja? Sekarang Bapak Ibu keyakinan kelas ya. Karena peraturan kelas itu bersifatnya dibuatnya salah satu pihak, baik pihak sekolah ataupun kita sebagai wali kelas. Dan kata-katanya itu tidak berdasarkan hasil kesepakatan anak, tetapi kita sendiri. Terlihat dari bahasanya, dilarang datang ke
Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku juga kayak Ini gini kan sambil identitas ya Bapak Ibu. Aku baru kayak kan Awal-awalnya dipanggil. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang mengurus Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bukan dekat dia dengan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya lah, maksudnya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya Daripada kasih tindakan yang salah ya. Tahu salah ini. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya minta. Iya Pak. Itu saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah lulus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah di kelas. Tindakan kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak. Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab lah ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi
memojokkan sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami siklus penerapan segitiga restitusi, diharapkan Yus dapat menempatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Baik, Bapak dan Ibu, dalam tahapan segitiga restitusi ini bolehkah tidak tahapan? Boleh saja ya Bapak Ibu. Tahapan 1, 2, atau 3 tergantung dari permasalahan itu sendiri. Kalau permasalahannya ringan, boleh hanya cukup menstabilkan kita. Tapi kalau berat, kita harus 3 tahapan. Bapak dan Ibu, tadi udah ya materi-materi kita. Sampai di sini barangkali ada yang bertanya? Ya, cukup. Saat ini saya akan berbagi contoh pengalaman pembelajaran, berbagi praktik baik ya Bapak dan Ibu, yaitu tentang budaya positif, yaitu kebiasaan 5S, senyum sapa salam. Itu tidak hanya dilakukan antara murid saja, tetapi kita dengan keluarga sekolah, baik dengan anak, dengan orang murid atau dengan teman sama guru. Kemudian itu berbaris sebelum masuk kelas, berdoa, menyanyi, dan lain sebagainya. Budaya positif yang kita selalu laksanakan di sekolah. Kemudian itu juga kerjasama, saling berbagi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kesenangan, dan lain sebagainya. Nah, ini kebutuhan dasar. Ini saya ada sedang memeluk anak, memenuhi kebutuhan dasar cinta kasih saya. Anak itu murung, nangis di pojok, lalu saya tanya, lalu dia memeluk saya. Katanya dia ibunya sejak bekerja itu dan ayahnya sibuk, sehingga buat bekal makanan pun dia tidak ada, cuek katanya. Nah, kita sebagai seorang guru yang berusaha setidaknya untuk memberikan motivasi semangat. Itu ya contoh-contohnya kepada Ibu. Kemudian ini posisi saya sebagai control manager. Ketika anak berbuat kesalahan, pada saat itu bolehlah kita memberikan pesan moral, tetapi sedikit setelah itu kita panggil anak tersebut face to face, tidak di hadapan anak-anak lain karena khawatir menjatuhkan
di bawah pengajaran yang tersebut. Nah ini contoh pembuatan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Setelah saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak berdiskusi dan lain sebagainya, ini hasilnya Bapak Ibu, hasil dari anak-anak pendapatnya kita tempel, kemudian kita ambil sepakati. Setelah itu diambil poin yang pentingnya dari sekian banyak. Setelah itu kita tulis kembali menjadi keyakinan kelas. Kemudian itu ada yang dicap jari ya, sama saya dicap jari supaya sebagai tanda bahwa
dibuat bersama. Nanti kita akan buat bersama, ibu guru dengan kalian, dengan menggunakan kalimat yang positif seperti yang udah ibu ajarkan kemarin ya, menggunakan kalimat positif dan disepakati serta diyakini dengan dilaksanakan penuh kesadaran. Nah, coba sebelum kita membuat keyakinan kelas, apa kita munculkan dulu contoh-contoh nilai kebajikannya, diantaranya apa? Contoh-contoh nilai kebajikannya yaitu beriman dan kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus apa lagi? Iya, terus iya, peduli, saling menghormati. Nah, coba itu yang akan jadi patokan nilai-nilai kebajikan. Ibu tanya, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita menginginkan kelas kita untuk seperti apa ke depannya? Bersih. Terus apa lagi? Ya. Iya. Tertib. Iya, berteman dengan siapa saja. Terus iya. Oke, terima kasih semuanya, bagus sekali. Nah, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Coba silakan kalian pendapatnya ditulis di kertas ini, apapun terserah kalian. Keinginannya menggunakan kalimat positif ditulis di sini. Bisa? Bisa ditulis di sini keyakinan kelas kalian, kelasnya ingin seperti apa? Siap? Ya. Dibagiin. Boleh yang hijau, yang kuning. Ya, ditulis. Nah, anak-anak sudah selesai membuat keyakinan kelasnya? Sudah ya, kalau sudah silakan ditempel di sini. Ya, yang rapi di pinggir dulu saja. Nah, boleh. Boleh, yuk. Di bawah tuh sayang ininya. Iya, silakan. Iya, terima kasih. Nah, anak-anak tadi kita udah tempel semua ya. Terima kasih. Coba ada yang mau baca satu orang ke depan? Iya, silakan. Dibaca ini isinya apa saja ya teman-teman. Yang mana terserah. Apa ya? Disiplin datang tepat waktu. Iya. Berkata dengan sopan dan tidak saling menghina. Iya. Apalagi? Makan ketika belajar. 13. Nah, anak-anak, dari tadi macam-macam keyakinan kelas itu kita tadi udah diskusi ya, udah menyaring keyakinan kelas ini menjadi 6 poin. Yang tadinya banyak, kita pilih poin-poin yang penting menjadi 6 poin. Nah, anak-anak, tadi yang 6 poin ini sudah kita tempel di sini menjadi 6
Kasih nama ya, Bu? Iya, kasih nama. Nah, anak-anak, kita sudah menempelkan keyakinan kelas ini dan kalian sudah menandatangani, ya. Jadi kita sudah sepakati kedepannya keyakinan kelas kita mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Akan diyakini. Kalian berjanji? Iya, terima kasih untuk hari ini. Buat semuanya kita udah melakukan kegiatan ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Rizky tahu tidak kenapa Rizky dipanggil ke sini sama ibu guru? Saya datang terlambat ke sekolah. Datang terlambat ke sekolah itu merupakan kesalahan atau bukan? Ya, Bu. Kesalahan. Baik, ibu juga pernah berbuat kesalahan karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Baik, kita sama-sama selesaikan masalah ini ya. Nah, Rizky pasti punya alasan deh kenapa melakukan semua itu. Coba, kenapa Rizky datangnya terlambat? Saya main HP hingga larut malam, Bu. Main HP hingga larut malam. Memangnya nenek tidak marah? Nenek lagi tidur, Bu. Oh, nenek lagi tidur. Bermain HP itu memang mengasihkan, tetapi kalau bermainnya hingga larut malam akan merugikan Rizky sendiri, ya. Ya, Bu. Nah, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama di awal semester? Ya, Bu, masih. Coba sebutkan salah satunya. Disiplin dan datang tepat waktu. Nah, Rizky sudah tahu. Apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Ya, Bu, harus dilaksanakan. Baik, coba bagaimana keyakinan kelas akan dilaksanakan dengan baik? Tindakan apa yang akan Rizky lakukan ke depannya? Saya tidak akan melakukan kesalahan lagi, Bu. Oh iya, baiklah. Rizky tidak akan melakukan kesalahan lagi ya untuk datang terlambat ke sekolah ya. Ya, Bu. Rizky berjanji. Ya, Bu, saya berjanji. Baik, Rizky anak yang hebat dan pintar. Terima kasih ya Rizky. Sama-sama.